Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Imran dari kelas 6A dengan NIM 151423007. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pengampu yang saya sebut nama beliau dengan hormat Ibu Krisna S. Latif SPD MPD. Nah, di sini saya akan membahas 4 soal. Yang pertama, soal nomor 1, nomor 2, nomor 7, dan nomor 12. Nah, untuk soal nomor 1 itu yang dimana sebuah toko memiliki 8 kotak pensil yang setiap kotak itu berisi 12 pensil. Nah, pada siang hari itu terjual 35 pensil, lalu pada siang hari itu ketambahan 4 kotak pensil dengan isi yang sama. Nah, di sini yang ditanya berapa pensil yang ada di toko sekarang. Jadi kita menentukan terlebih dahulu apa yang diketahui, ditanya, dan strateginya. Di sini kan di sebuah toko itu memiliki 8 kotak pensil. Jadi diketahui toko memiliki 8 kotak pensil. Nah, di setiap kotak pensil itu berisi 12 pensil. Nah, pada siang hari pensil terjual 35. Nah, lalu pada siang hari toko menerima 4 kotak pensil. Yang ditanya berapa jumlah pensil yang ada di toko sekarang. Nah, jadi strategi yang saya gunakan di sini menghitung pensil yang awal, terus mengurangi pensil yang terjual pada siang hari, lalu menambahkan pensil yang baru. Alasan saya mengambil strategi, kan sudah kita ketahui bahwa setiap kotak itu memiliki jumlah yang sama, yaitu 12 pensil. Jadi kita menggunakan perkalian agar lebih cepat daripada menjumlahkan 12 sebanyak 8 kali. Nah, untuk penyelesaiannya itu seperti yang saya katakan pada strategi tadi, yang dimana kita menghitung jumlah awal pensil, yang dimana jumlah awal pensil itu 8. Nah, satu kotak itu berisi 12, jadi 8 dikali 12 itu ada 96 pensil. Nah, di 96 pensil ini dikurangi dengan pensil yang terjual. Jadi 96 dikurang 35 yang terjual pada siang hari. Jadi 61 pensil. Nah, selanjutnya kan pada siang hari itu ketambahan 4 kotak pensil yang berisi yang isinya sama. Jadi 4 dikali 12 sama dengan 48 pensil. Jadi lalu strategi yang selanjutnya lalu ditambahkan dengan pensil baru. Jadi jumlah pensil yang sudah dikurangi dengan pensil yang terjual, jadi 61 ditambah 48 sama dengan 109 pensil. Jadi jawaban akhir dari jumlah pensil di toko sekarang itu ada 109 pensil. Selanjutnya, untuk kesalahan konseptual yang dilakukan oleh siswa, mereka mengira bahwa 8 kotak pensil yang awal ini akan ditambah dengan 1 kotak pensil yang berisi 12. Jadi 8 ditambah 12 itu 20, lalu 20 dikurangi dengan 35 yang terjual pada siang hari. Itu untuk konsep yang salah. Untuk konsep yang benar, seharusnya siswa itu untuk pensil yang awalnya 8 kotak itu harus dikalikan dengan satu kotak, setiap kotak berisi 12 pensil. Jadi 8 dikali 12 lalu dikurangi dengan pensil yang 35 terjual pada siang hari. Lalu hasilnya akan ditambahkan dengan 4 kotak pensil yang setiap kotaknya itu berisi 12 pensil.
Nah, selanjutnya ada kesalahan prosedural yang dilakukan oleh siswa. Nah, kesalahan prosedural ini siswa sudah paham konsep, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam menjumlahkan. Misalkan mereka sudah paham tentang 8 dikali 12 itu dari 8 kotak pensil yang awal dikali dengan setiap pensil berisi 12. Setiap kotak pensil berisi 12 pensil. Jadi 8 dikali 12 mereka akan misalkan di sini 95. Jadi 95 dikurangi dengan 35 itu hasilnya misalkan 65. Jadi bisa dilihat di sini bahwa siswa itu sudah paham konsep, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam menjumlahkan. Itu untuk kesalahan prosedural. Nah, selanjutnya cara guru menjelaskan atau memberikan bantuan kepada siswa yang mungkin belum paham. Saya sendiri akan menggunakan media konkret seperti misalkan 8 kotak pensil, jadi harus menggunakan media konkret, atau bisa juga dengan menggambarkan 8 kotak pensil di papan tulis yang setiap kotak itu berisi 12 pensil. Lalu siswa sendiri akan menjumlahkan dari 8 kotak pensil itu yang berisi 12, terus mereka akan mengurangi 35 pensil yang dijual. Nah, untuk soal selanjutnya yang dimana soalnya suhu di sebuah daerah pada pukul 6 jam 6 pagi adalah negatif 4 derajat Celcius. Nah, pada siang hari suhu ini naik 11 derajat Celcius. Nah, menjelang malam suhu turun 8 derajat Celcius. Pada tengah malam suhu turun lagi 3 derajat Celcius. Yang ditanya berapa suhu daerah tersebut pada tengah malam. Nah, kita perlu mengerjakan untuk diketahuinya dulu. Ditanya strategi, alasan, dan seterusnya. Jadi yang di sini diketahuinya pada pukul 6 itu suhu 4 derajat Celcius. Terus pada siang hari suhu itu naik 11 derajat Celcius. Pada malam suhu turun 8 Celcius. Pada tengah malam lagi turun 3 Celcius. Lalu ditanya berapa suhu daerah tersebut pada tengah malam. Nah, strategi yang saya gunakan di soal ini yaitu operasi bilangan bulat secara berurutan. Alasannya karena perubahan suhu terjadi secara bertahap sesuai waktu yang terdiri di dalam soal ini. Yang suhu awal kemudian naik, turun dan turun lain. Jadi selain itu suhu naik itu berarti tambah dan suhu turun berarti dikurang. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, suhu pada siang hari seperti kita sudah ketahui bahwa suhu awalnya itu negatif 4 derajat Celcius. Terus ditambah. Kenapa ditambah? Karena sudah saya sampaikan bahwa ketika suhu naik itu akan ditambah. Nah, pada siang hari ini suhu naik 11 derajat Celcius. Jadi di sini ditambah 11 derajat Celcius. Terus dijumlahkan. Hasilnya menjadi 7 derajat Celcius. Nah, karena kita sudah tahu bahwa suhu pada siang hari 7 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan menghitung menjelang malam. Nah, menjelang malam ini suhunya turun 8 derajat Celcius. Jadi 7 derajat Celcius dikurangi dengan 8 derajat Celcius, hasilnya itu negatif 1 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan menghitung suhu tengah malam. Karena kita sudah tahu suhu menjelang malamnya itu negatif 1 Celcius. Nah, pada tengah malam kan kita sudah ketahui bahwa pada tengah malam itu
suhunya turun lagi 3 derajat Celcius. Jadi kita kurang. Jadi negatif 1 derajat Celcius dikurang 3 derajat Celcius hasilnya negatif 4 derajat Celcius. Jadi jawaban akhir dari soal ini yaitu suhu pada tengah malam itu adalah negatif 4 derajat Celcius. Nah, untuk kesalahan konseptual yang biasa dilakukan oleh siswa itu misalnya pada soal negatif 4 derajat Celcius pada siang hari itu naik, jadi ditambah 11 derajat, jadi hasilnya 7 ini pada menjelang malam ini suhunya turun, jadi dikurang 8 derajat Celcius, jadi hasilnya negatif 1 derajat Celcius. Itu konsep yang benar. Sedangkan untuk konsep yang salah, siswa ini misalkan di negatif 4 derajat Celcius ditambah dengan 11 derajat Celcius hasilnya 7, tetapi 7 ditambah dengan 8 yang harusnya dikurang karena menjelang malam ini suhu turun. Di sini terlihat siswa itu belum paham tentang konsep bilangan negatif. Nah, selanjutnya untuk kesalahan prosedural, ada siswa yang menghitung 7 dikurang 8 kan hasilnya negatif 1, tetapi ada siswa yang salah menghitung, misalkan 7 dikurang 8 itu sama dengan 1. Jadi di sini terlihat siswa itu sudah paham tentang konsep, tetapi mereka salah dalam menjumlahkan. Nah, cara guru memberikan bantuan kepada siswa yang kurang paham itu bisa dengan menggunakan garis bilangan, yang dimana agar siswa itu paham arah naik dan turunnya suhu. Nah, contohnya kayak gini, suhu awalnya itu kan 4 derajat Celcius, nah terus naik 11 derajat Celcius, jadi kita akan ke kanan karena dia naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jadi hasilnya 7 derajat Celcius. Nah, 7 derajat Celcius ini kan pada menjelang malam itu turun 8, jadi kita akan ke kiri karena dia turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasilnya min 1 Celcius. Terus pada tengah malam itu turun lagi 3, kita hitung lagi karena dia turun, jadi kita ke kiri lagi 1, 2, 3, hasilnya negatif 4 derajat Celcius, sesuai dengan jawaban akhir yang saya jelaskan tadi. Untuk nomor selanjutnya nilai matematika 5 siswa adalah 70, 75, 80, 85, dan 90. Nah, guru ingin rata-rata nilai menjadi 82 setelah nilai siswa ke-6 dimasukkan. Berapa nilai siswa ke-6? Jadi kita perlu menentukan diketahui, ditanya, strategi, dan alasan. Jadi diketahui di sini nilai siswa itu ada 70, 75, 80, 85, dan 90. Terus ada rata-rata baru itu 82. Nah, ditanya berapa nilai siswa ke-6? Nah, strategi yang saya gunakan di sini menggunakan rumus rata-rata karena pada soal diketahui nilai rata-rata yang diinginkan dan jumlah siswa. Nah, untuk langkah penyelesaiannya kita harus menjumlahkan data yang ada di dalam soal, misalkan 70 tambah 75 tambah 80 tambah 95 dan tambah 90. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah nilai yang harus dimiliki siswa ke-6. Nah, pada soal kan di sini guru ingin rata-rata nilai menjadi 82 setelah nilai siswa ke-6 ini dimasukkan. Jadi kita menentukan jadi 82 ini dari nilai rata-rata dikali, karena kita akan melihat
nilai yang dimiliki siswa ke-6. Jadi dikali 6, hasilnya jadi 490, jadi 92, yang artinya total nilai siswa ke-6 itu harus 492. Nah, di sini kita akan mencari nilai siswa ke-6. Mencari di mana di sini 492 dikurang dengan dengan jumlah nilai dari 5 siswa yaitu 400 sama dengan 92. Jadi jawaban akhir dari siswa ke-6 itu adalah 92. Nah, untuk kesalahan konseptual, siswa mungkin belum paham tentang konsep rata-rata dan mereka berpikir bahwa nilai rata-rata 82 dan 6 siswa, yang berarti 6 siswa ini memiliki rata-rata yang sama. Itu adalah kesalahan konseptual yang salah. Terus konseptual yang benar itu seharusnya nilai rata-rata 82 dan 6 siswa itu harusnya dikalikan. Jadi 82 dikali 6 itu 492. Ini adalah konseptual yang benar. Nah, untuk kesalahan prosedural yang dimana siswa itu salah menjumlahkan, misalkan dari 5 data yang terdiri di soal ada 70, 75, 80, 85 dan 90, itu kan hasilnya 400. Harus mungkin siswa salah menghitung jadi 450 dan 500 dan lain-lain. Jadi di sini siswa itu sudah paham tentang konsep tetapi salah menghitung. Selanjutnya cara guru menjelaskan kepada siswa yang belum paham mungkin dengan memberikan contoh latihan soal secara berulang. Bisa juga menggunakan misalkan data siswa, jadi bisa menggunakan siswa yang ada di dalam kelas agar siswa itu mudah paham tentang rata-rata. Untuk selanjutnya itu data tinggi badan 7 siswa adalah 130 cm, 125, 140, 135, 128, 132 dan 138. Nah, di sini ditanya tentukan median tinggi badan siswa. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu, diketahui, ditanya strategi, alasan, penyelesaian dan lain-lain. Jadi diketahui di sini tinggi badan 7 siswa itu ada 130, 125, 140, 135, 120, 132 dan 138. Nah, ditanya di sini median tinggi badan siswa. Jadi median ini kita mencari nilai tengah. Jadi strategi yang bisa saya gunakan yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Alasannya karena ketika kita mencari median atau nilai tengah, kita harus mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, langkah penyelesaian kita harus mengurutkan dari yang terkecil 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140. Jadi jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Karena di sini kita akan mencari
median atau nilai tengah, kita akan menghitung 1, 2, 3. Jadi nilai tengahnya di sini ada di 132. Median 132. Jadi jawaban akhir dari nilai data tinggi badan, mediannya adalah 132 cm. Selanjutnya, kesalahan konseptual yang dilakukan oleh siswa, mereka menghitung rata-rata bukan median. Contohnya kayak menghitung 130 tambah 125 tambah 140 tambah 135 ditambah 128 tambah 132 dan ditambah 138 dibagi 7 siswa. Nah, itu adalah konsep yang salah. Yang seharusnya untuk mencari median kita harus mengurutkan dan mencari nilai tengah. Untuk selanjutnya itu kesalahan prosedural, yang dimana siswa lupa mengurutkan dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar, tetapi mereka paham tentang median, yaitu nilai tengah. Nah, cara guru membantu siswa yang belum memahami itu dengan media konkret. Contohnya kayak siswa disuruh berbaris sesuai tinggi badan dari yang terkecil hingga yang terbesar agar siswa memahami konsep median tersebut.